Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal Timnas Indonesia dan juga pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar. Jadi berita kali ini ada berita yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren. Oke, datang dari Italia, di mana pemain andalan kita, kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, kabarnya diminati oleh salah satu klub raksasa di Serie A Italia. Siapa lagi kalau bukan Bianconeri, Juventus. Ya, kabarnya Juventus menginginkan Emil Audero untuk kembali ke Turin. Ya, karena performa gemilangnya Emil Audero di Serie A Italia. Jadi ini bukan hanya sekedar rumor, karena ada salah satu media ternama dan juga jurnalis ternama dari Serie A dari Italia, ya punya nama yang cukup besar lah di Serie A di Italia. Dia mengabarkan kalau Emil Audero itu diminati oleh Bianconeri, diminati oleh Juventus. Jadi ini bukan kabar ecek-ecek, ini bukan berita ecek-ecek, dan semoga Emil Audero bisa kembali ke Turin, bisa kembali ke Juventus teman-teman, karena sekarang dia posisinya kiper utama di Cremonense, dan selama bermain untuk Cremonense dia mencatatkan penampilan yang cukup impresif, dimana sekarang di Liga Italia atau Serie A Emil Audero menjadi kiper dengan save terbanyak. Jadi itu salah satu prestasinya yang buat Juventus kepincut untuk memulangkan beliau ke Juventus. Ya, selain itu juga dia ini salah satu jebolan akademi dari Juventus. Jadi ya tidak heran lah kalau Juventus menginginkan Emil Audero kembali. So, seperti apa tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go, bro. Audero dikabarkan berpeluang kembali ke Juventus. Oke. Laporan ini muncul dari media Italia, La Gazzetta dello Sport, yang menyebut Audero masuk radar Juventus yang sedang mengevaluasi sektor penjaga gawang. Oke. Belum ada konfirmasi resmi dari klub. Namun Juventus memang membutuhkan opsi kiper yang sudah mengenal lingkungan klub, dan Audero adalah produk akademi mereka. Yes. Kalau skenario ini benar-benar terjadi, maka dipastikan Indonesia mempunyai dua kiper terbaik sepanjang sejarah. Yes, setuju. Marten Paes sudah lebih dulu berkarir di Ajax Amsterdam, sementara Audero berpotensi berada di Juventus. Keren sekali saudara-saudara, kalau sampai benar-benar dia pulang kembali ke Turin dan menjadi kiper di sana. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah Emil Audero akan menjadi pilihan utama di Juventus atau hanya menghangatkan bangku cadangan? Tapi kalau kita lihat dari track record, rekam jejaknya si Emil Audero di Serie A, agak mustahil dia jadi kiper cadangan. Apalagi Emil Audero ini salah satu produk akademi dari Juventus itu sendiri. Jadi kalau dia kembali ke Juventus, tidak menutup kemungkinan dia akan jadi kiper utama di Juventus. Jadi ya bolehlah dia kembali ke Juventus, dan saya yakin dia akan jadi kiper utama di sana itu. Ya keren lah. Emil Audero ke Juventus, ini 3 resiko besar yang bisa merusak karirnya. Pertama, minim menit bermain karena ia cuma pelapis, bukan kiper utama. Kedua, ritme dan performa bisa turun kalau terus cadangan. Ketiga, posisinya di Timnas Indonesia terancam jika kehilangan konsistensi, jadi bertahan di Cremonese lebih menguntungkan. Ya betul. Kalau kita lihat dari menit bermain, ya dia di Cremonense tidak tergantikan teman-teman. Sorry, batok nih, lagi musim batok. Di Cremonense dia itu tidak tergantikan, dan dia selalu jadi kiper utama. Bahkan sekarang dia jadi kiper yang punya save terbanyak lah di Serie A. Jadi kiper yang selalu diandalkan lah. Ini nomor 1 mengalahkan De Gea, bahkan sampai kasih kalah Mike Maignan, Jan Sommer itu kalah dari Emil Audero, bro. Ya, kalah dari kiper timnasnya kita. Nah, sekarang kalau dia kembali ke Juventus, bisa tidak jadi kiper utama? Antara bisa dan tidak. Kalau pelatihnya itu bilang, ya Emil Audero akan jadi pilihan utama, ya syukur. Kalau tetap jadi menghuni bangku cadangan, ya percuma, lebih baik di Cremonense.
Tapi ya lebih bagus kembali ke Turin. Klub besar bro, kapan lagi bro? Kelvin Verdong lolos 16 besar. Kevin Dix dan Nathan beda nasib di tim. Comeback di leg kedua, LOSC Lille berhasil melaju ke babak 16 besar Europa League. Verdong masuk di menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Di sisi lain, Kevin Dix mengalami cedera ringan dan timnya hampir degradasi. Sementara Nathan menjadi andalan Willem II dan mendapatkan banyak menit bermain. Kelvin Verdong. Oke, kita punya kabar gembira juga dari pemain abroad kita, bukan hanya soal Emil Odero sebenarnya. Kelvin Verdong dengan LOSC Lille itu lolos ke 16 besar UEFA Europa League, teman-teman. Dan dia jadi satu-satunya orang Indonesia yang main di 16 besar UEFA Europa League. Aduh, luar biasa sekali kita punya timnas ini. Kenapa? Karena kita punya pemain-pemain abroad itu bukan hanya cetak sensasi di sana bro, prestasi. Bikin bangga timnas Indonesia, bikin bangga Indonesia, bikin bangga Asia Tenggara itu. Karena ya Indonesia yang mengirim pemain-pemainnya ke level Eropa yang bukan kaleng-kaleng itu. Mana ada di Indonesia, di ASEAN yang seperti Indonesia, ya kan? Di Asia Tenggara ini mana ada? Cuma Indonesia bro. Ingat, cuma King Indo. Apakah Vietnam digembosi jelang lawan Malaysia? Oke, apa lagi ini ya? Saudara, Vietnam mendapatkan berita buruk dari AFC. Pemain kunci mereka, Nguyen Din Bah, dipastikan absen melawan Malaysia akibat skorsing. Masalahnya saudara-saudara, anehnya saudara-saudara, hukuman itu didapatkan ketika Nguyen bermain bersama Vietnam U23 di Piala Asia U23 waktu melawan Korea Selatan. Bagaimana ceritanya? U23 kok berlaku juga untuk senior? Ternyata saudara-saudara, dalam penjelasannya, dalam regulasi AFC dijelaskan bahwa kalau hukuman di U23 tidak bisa diterapkan di U23 karena pemain sudah melewati usianya, maka hukuman itu diterapkan di tim nasional senior. Waduh, ini mah aneh. Kalau untuk Malaysia, AFC santai baik. Tapi kalau untuk negara lain, AFC gerak cepat. Waduh, kacau ini, kacau. Sebenarnya tidak mengagetkan gitu kan. Tidak mengagetkan. Itu hal biasa untuk AFC. Kenapa, bro? Kembali lagi kita harus ingat. Sekjen AFC itu orang Malaysia, bro. Tidak mungkin lah dia mau Malaysia tenggelam dan di bawahnya Vietnam dan Indonesia. Mereka akan buat segala macam cara supaya Vietnam itu kalah di pertandingan terakhir. Mereka akan buat segala macam cara, mau curang ataupun tidak, supaya Malaysia itu bisa lolos Piala Asia. Kan malu, bro. Sudah pakai pemain naturalisasi ilegal, ya kan? Tidak masuk Piala Asia, itu kan malu. Nah, sedangkan tetangga-tetangga yang lain itu seperti Indonesia sudah punya tempat di Piala Asia. Tidak perlu capek-capek kualifikasi kayak mereka. Vietnam, kalau sampai mereka kasih kalah Malaysia nanti di pertandingan terakhir, ya Vietnam lolos. Makanya ini ancaman serius buat Malaysia. Malaysia harus menggunakan segala macam cara supaya bisa lolos. Iya kan? Mulai dari sidang CAS yang ditunda, pemain-pemainnya ditangguhkan sementara, iya kan? Ya kan, itu kan aneh begitu. Pemain ini pelanggaran serius, berat, melanggar aturan regulasi FIFA, tapi bisa-bisanya ditangguhkan itu sanksinya. Artinya mereka kembali bermain di klub profesional, mereka bisa kembali main untuk Malaysia. Nah, anehnya kembali main untuk Malaysia itu di saat berdekatan dengan jadwal mereka akan main lawan Vietnam nanti di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia. Kalau sampai 7 pemain ini main nanti untuk Malaysia, Vietnam juga terancam karena mereka menggunakan 7 pemain ini. Malaysia menang 4-0 waktu itu di Bukit Jalil. 4-0, bro. Bayangkan Vietnam dibantai 4-0 sama Malaysia di Bukit Jalil. Nah, pemain yang sama juga berpeluang besar main kembali itu di Hanoi nantinya di bulan Juni kalau tidak salah. Jadi ya ini semua tergantung dari keputusan CAS. Nah, kemarin keputusan CAS itu ditunda. Sebenarnya kita sudah dapat informasi terbaru itu kemarin tanggal 26 seharusnya, atau 27 subuh. Itu harusnya sudah ada berita terbaru, update terbaru dari pemain-pemain Malaysia yang di skorsing ini, di sanksi ini. Apakah mereka memang benar-benar orang Malaysia atau gadungan atau ilegal gitu. Tapi kan sampai sekarang kita belum dapat berita. Ini lama kelamaan saya lihat ini akan hilang. Ini seperti tenggelam dengan sendirinya nanti kasus ini, kalau tidak
dilihat oleh media, tidak diliput lagi sama media, udah tenggelam itu. Jadi jangan kaget lah kalau ada hal-hal semacam ini untuk negara-negara lain, apalagi berhubungan dengan Malaysia. AFC itu sudah, itu orang Malaysia itu ada di situ, jadi tidak mungkin mereka tidak akan curang, itu mustahil itu. Juventus ingin Emil Audero kembali, tapi bukan sebagai kiper utama. Meski begitu, pulangnya Emil bisa hemat biaya karena kontraknya mau habis, menambah kedalaman skuad dengan pengalaman Serie A-nya, dan adaptasi instan berkat sejarahnya di Juventus. Pilihan cerdas untuk pelapis yang siap bersaing tanpa resiko regulasi. Juventus Aduh, ini berat ini kalau sampai dipanggil pulang ke Juventus hanya untuk jadi cadangan, mending jangan. Kenapa? Karena kalau kembali ke timnas sudah pasti, sudah kalian tahu sendiri lah, performanya pasti anjlok juga gitu kan. Tapi ya kembali lagi, pengalaman di Serie A itu Emil Audero luar biasa lah. Tidak mungkin lah kembali ke Turin hanya untuk jadi kiper cadangan, tidak mungkin. Kecuali yang didatangkan itu ya kipernya 10 tingkat di atas Emil Audero, De Gea mungkin, ya kan? Atau kiper-kiper lain mungkin, Emi Martinez mungkin, oke lah, dia jadi opsi kedua. Tapi kalau yang datang juga mungkin selevel atau di bawahnya Emil Audero, ya Emil Audero lah yang jadi pilihan utama. Kira-kira kan begitu, bro. Menyala Bang Jay. Tadi malam Jay Itzes mencetak sejarah di Serie A, bikin Juventus hampir kehilangan muka. Di menit ke-83, sundulan maut Jay Itzes membawa Venezia unggul sementara melawan Juventus di Allianz Stadium. Ini adalah gol perdana Bang Jay di Serie A, sekaligus membuatnya jadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kasta tertinggi Liga Italia. Meski akhirnya laga berakhir 2-2, aksi Bang Jay ini layak diberi standing ovation. Performa seperti ini membuktikan kalau Jay Itzes bukan hanya pemain biasa, dia adalah kebanggaan Indonesia di Eropa. Bang Jay menyala di Serie A. Apakah ini awal dari sejarah besar lainnya? Kasih dukungan untuk Jay Itzes di komentar, dan jangan lupa like serta share video ini biar makin banyak yang bangga sama Bang Jay. Oke, kemarin banyak yang bilang, aduh bang, ini berita lama nih, kenapa di-up kembali? Sorry teman-teman, maaf, sekali lagi maaf. Betul, ini berita lama, saya mengakui ini berita lama. Tahun 2024 ini ya, Jay Itzes masih di Venezia, cetak gol ke gawang Juventus waktu itu 2-2, lewat gol kepala waktu itu. Iya, berita lama, tapi bukan soal berita lamanya. Konteksnya di sini, ini bukan berita lamanya, tetapi pemain diaspora, pemain Indonesia, timnas Indonesia yang berkarir di luar itu buat sejarah, bikin bangga Indonesia. Dan si Jay Itzes, El Capitano kita, itu jadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah bobol gawangnya Juventus. Itu maksudnya, bukan soal berita lama. Tapi kalau kalian mengeluh soal berita lama, maaf, ya saya tahu ini berita lama tahun 2024 malah. Kenapa masih di-up sekarang ya? Karena sekali lagi ini membanggakan. Ya harus di-up terus gitu kan. Hal-hal yang membanggakan timnas, membuat Indonesia namanya tuh harum di internasional, ya kita harus up terus walaupun berita lama kan. Apalagi yang cetak gol El Capitano, bro. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah cetak gol ke gawang Juventus, bermain di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Jadi wajar dong kita up terus, ya kan. Yang penting tidak keluar dari jalur lah, tidak lari ke politik lah, kan begitu kira-kira. Cetak sejarah setelah bobol gawang Juve, Jay Itzes jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A. Indonesia Venezia pertama, bertandang ke bayangkan. markas Juventus dalam giornata 16 Serie A. Di laga itu, saat kedudukan 1-1, secara luar biasa Venezia mampu berbalik memimpin 2-1 di menit ke-83 setelah tendangan bebas Caviglia sukses disundul Itzes dan menjadi gol. Sayang, kemenangan di depan mata Venezia harus sirna setelah Juve mendapat penalti. Candela dianggap melakukan handball di kotak terlarang. Vlahovic pun sukses menyamakan skor menjadi 2-2 lewat titik putih. Selain mencetak 1 gol, Itzes juga sukses mengantongi Vlahovic di sepanjang laga. Vlahovic pun sampai frustasi hingga ia terlihat cekcok dengan Itzes. Itzes sendiri tercatat 4 kali melakukan clearance, 2 kali tackle, serta masing-masing sekali blok dan intercept. Itzes juga mencatatkan akurasi umpan hingga 95%. Bayangkan bro, ada orang Indonesia itu yang cetak gol di Serie A, WNI, dan mungkin satu-satunya orang Asia Tenggara yang pernah bobol gawangnya Juventus di Serie A. Coba kalian cari orang Asia Tenggara atau pemain-pemain dari Asia Tenggara yang pernah bobol gawang Juventus. Kalau secara keseluruhan Asia mungkin ada pemain Korsel, ada pemain dari Iran, mungkin ada pemain dari Jepang yang pernah membobol gawang Juventus. Tapi ini Indonesia, bro. Indonesia mungkin tidak pernah dianggap di level-level Serie A itu. Tapi sekarang kan ada Jay Itzes, ya kan? Ada Emil Audero.
yang kalau kita lihat dulu kapan sih kita punya pemain-pemain ini, ya kan? Ada nama-nama Indonesia, bendera Indonesia disebut di sana, nama Indonesia disebut, kan tidak pernah. Sekarang ada orang Indonesia cetak gol ke gawang Juventus. Bangga tidak? Banggalah, keren itu bro. Hanya orang Indonesia yang bisa itu. Aduh, gimana itu? Sejujurnya guys ya, aku memang respect dengan timnas Indonesia sekarang ni. Sebab apa? Mereka dah ada kesebelasan impian yang insya-Allah ya, mereka mungkin akan bawa kesebelasan impian ke timnas Indonesia. Kita mulakan dengan goalkeeper. Ini future, orang cakap goalkeeper terbaik di dunia ni, iaitu Kenny Van Develen. Wah, Kenny dan tak tahu, tak nampak ke itu tadi. Sorry, mata aku panggil Kenny ya. Kenny guys ya, antara goalkeeper untuk timnas Indonesia. Dan Tristan Gorges ya. Wih, very bagus ni guys ya. Lepas tu Eddie Morel. Lepas tu Luke Marginensen. Ui, lepas tu Kayas Simon. Oh, Pascal Strike. Ui, Pascal Strike bila nak dipanggil guys ya? Aku hari tu pernah bahas. Dari 2 tahun lepas aku bahas Pascal Strike. Memang dari rumours ke Indonesia guys ya. Lepas tu Jensen, Lauren Ulrich. Lepas tu Daijiro Chirino. Lepas tu Tim Gapen. Lepas tu Luke Vickery daripada MacArthur. Aku pernah bahas guys. Ini guys, kesebelasan impian untuk timnas Indonesia, insyaAllah. Oke, jadi pemain-pemain ini kalau boleh dibilang itu eligible main untuk timnas Indonesia. Mereka itu secara regulasi aturan FIFA itu mereka bisa main untuk timnas bro. Apalagi nama-nama seperti si Jensen Seal itu bisa, sangat-sangat bisa. Pascal Struijk juga bisa, kemudian Luke Vickery juga bisa. Ya intinya orang-orang yang ada di sini, ini pemain-pemain yang ada di sini itu bisa dinaturalisasi dan eligible. Nah sekarang kalau mereka semua dinaturalisasi, saya pikir timnas Indonesia punya tim impian di masa depan. Betul yang dibilang sama Abang Bro dari Malaysia ini. Kita punya tim impian untuk bermain mungkin di di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, bahkan Piala Dunia itu sendiri. Jadi kita maksudnya kita ini mungkin tidak akan kurang pemain-pemain diaspora kita, pemain keturunan. Tergantung sekarang PSSI mau tidak naturalisasi mereka, PSSI mau tidak manggil mereka untuk pulang nih kembali ke tanah air kalian dan bela timnas Indonesia. Kalau semua dipanggil dan mereka mau untuk timnas, saya pikir ini luar biasa. Keren, kita punya pemain yang luar biasa dan ya, mungkin kita akan ada di level yang berbeda. Tambah lagi kolaborasi dengan pemain-pemain lokal kita atau talenta-talenta muda yang sekarang lagi digenjot, mereka punya potensi. Itu kan keren ya. 10 atau 20 tahun lagi mungkin Indonesia sudah ada di 100 besar atau mungkin 20 besar ya. Kan keren ya. Bagus. Ya, anak cucu kita lihat timnas sepak bola kita yang eranya sudah berbeda dari kita sekarang. Cailah, dramatis sekali bro. Tapi itulah Indonesia, serunya itu, keren itu. Pemain keturunannya tidak abal-abal gitu. Tidak sama seperti yang jersey kuning bro. Ilegal semua tuh 7 orang. Ya semoga lah tidak ilegal, kita harapnya gitu ya. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.